Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih bisa dipertemukan dalam persekutuan doa malam ini yang penuh dengan sukacita. Kami harapkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di rumah dalam keadaan sehat. Sebelum mulai persekutuan doa malam ini, mari kita hening sejenak. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa atas kesetiaan-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan hari demi hari. Tuhan, pada malam hari ini kita bersatu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Roh Kudus, hadirlah dalam diri kami, supaya kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Berkati Bapak Teguh yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jadul sempurna hanya kami serahkan dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan NKB 122 bait 1 sampai 3.
sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya Kau di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Baik Bapak Ibu yang dikasih dan anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, di mana pada bahan bacaan Minggu Paskah yang ketiga, kita baca dalam kitab Yohanes 19, 2 ayat 26 sampai 27. Kitab Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Begini sabda Tuhan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian sabda Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 26-27 tentang menghayati tentang penderitaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, bahwa Tuhan Yesus melihat ibunya dan para wanita perempuan lain yang mengikuti Tuhan Yesus sampai disalib di Bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa silsilah atau genogram atau garis keturunan bahwa keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan terjadilah setelahnya konsepsi atau pembuahan, maka di sini terlahir seorang anak. Tetapi lain dengan cerita Tuhan Yesus, di mana dilahirkan Ibu Maria tanpa ada hubungan atau konsepsi dengan
Bapak Yusuf. Karena Tuhan Yesus dilahirkan dari kuasa Roh Kudus yang dikandung oleh Ibu Maria. Oleh karena itu kita pada malam hari ini menghayati bagaimana cerita dan kita terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu ya di doa ibuku. Oleh karena itu sejenak mari kita menyanyikan lagu di doa ibuku sambil menghayati ya syair nyanyian itu. Mari kita pujikan bersama di doa ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu berteluh, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Bapak Ibu setelah anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bercerita seorang ibu ya, di mana ibu penuh dengan kelembutan. Jadi berbahagia yang ibu yang mempunyai putra-putri karena diberi kasih karunia dan diberi kasih yang penuh dalam keadaan apa saja. Jadi dalam situasi apa saja ya, di sini ada situasi senang, situasi yang menyusahkan, yang memprihatinkan. Batin seorang ibu dipenuhi dengan bunga-bunga kesukacitaan. Di mana kalau anaknya dalam keadaan senang, ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam situasi yang sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang.
Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul dalam kesulitan, sering terdengar perkataan ibu. Seandainya ibu bisa memikul sakitmu, penderitaan, atau pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Itulah ibu ya, karena merasa sudah mengandungnya selama 9 bulan, 10 hari kalau menurut teori, tapi kadang ada yang prematur yang kurang dari 9 bulan, sudah dilahirkan karena keadaan atau situasi. Nah, di dalam pergumulan tersebut, hati seorang ibu mempunyai ikatan batin atau punya insting atau perasaan yang lebih dalam terhadap putra-putrinya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat, memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Dengan harapan putra-putrinya menjadi anak yang baik, sukses, dan tidak mengalami kesulitan dan sesuatu yang membuat susah di dalam hidup anaknya. Batin yang seperti itu juga ada di dalam diri Maria. Yesus dalam peristiwa salib, ia turut menyertai dia sejak Yesus ditangkap. Diadili secara tidak adil, disiksa dan disalibkan. Maria mengiring sebagai seorang ibu. Pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa Yesus. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika peristiwa Yesus teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkannya. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35b. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara dan kasih Tuhan, jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib? Itu bisa kita jawab dalam hati dan pikiran kita, dalam iman keyakinan kita ya. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu bahwa Yesus disalibkan dan sudah dinubuatkan Tuhan Allah sendiri melalui malaikat dan melalui para nabi bahwa Yesus harus menderita dan mati melalui jalan salib. Dengan demikian, karena Allah sendiri yang memilih Maria sebagai ibu Yesus, meskipun dalam tadi ya tidak terjadi pembuahan karena dia mengandung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tapi hati Maria dengan penuh kelembutan juga menjadi keteguhan hak batinnya dalam suasana batin yang beraneka rasa. Ia tetap berdiri di sekitar salib. Ia tidak sendiri, ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan bundanya. Dari salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Di dalam Yohanes 19 ayat 26 tadi. Setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih ia menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi kita semuanya
mengasihi murid-muridnya. Dalam kasih ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. Hubungan yang sangat erat sekali antara ibu dan anaknya. Selanjutnya, inilah anakmu di ayat yang ke-27. Perkataan Yesus yang ingin menegaskan bahwa dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Memang ada kalanya ya, ada kalimat memang kasih ibu itu sepanjang masa, tetapi kasih anak sepandang batas mata. Itu sekedar kalimat, tetapi di dalam keyakinan kita bahwa kasih itu menumbuhkan kehidupan, dialah ibu. Anak mesti berbakti pada orang tuanya. Dalam bahasa Jawa istilah yang tepat untuk itu adalah mikul dhuwur mendem jeru. Dalam bahasa Indonesia itu senantiasa anak itu mengagungkan ibunya dan mengubur dalam-dalam kekurangan ibunya atau aib ibunya. Ya bahasa Jawa tadi mikul dhuwur mendem jeru. Kurang lebih begitu. Jadi wujud bakti yang dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya. Kemudian inilah ibumu, perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati seorang ibu adalah hati penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya pada Allah, Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putri-putrinya adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cita bakti keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak lekang sepanjang zaman. Demikian Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak keturunan yang beribu-ribu keturunan yang lalu. Jadi kita bersyukur senantiasa diberikan cerminan ikatan cinta yang mesra seperti Maria dan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan sebagai juru selamat dan penolong kita tetap menghargai kasih seorang ibu dan memang tidak bisa terpisahkan antara kasih ibu dalam keadaan apapun. Karena ibu, tanpa ibu kita juga tidak bisa lahir di dunia ini. Dan marilah cerminan cinta kasih itu kita wujudkan dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, bahwa kita senantiasa mengagungkan kebesaran ibu dan kita senantiasa berbakti pada orang tua sepanjang zaman. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan kekuatan dalam iman kita bersama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dan anak yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari.
Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Tuhan telah kami dengar kebenaran firman-Mu, bahwa cinta kasih Tuhan melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria kiranya terpuji di antara wanita, dan terpuji buah-Mu, tubuh-Mu Yesus. Tuhan yang penuh kasih, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa bahwa kiranya cinta kasih Tuhan tercemir dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, senantiasa menunjukkan bakti kami terhadap orang tua, terlebih pada ibu, di mana kami telah dilahirkan dan dibesarkan dan dirawat sehingga kami tumbuh menjadi dewasa, dan kiranya kami senantiasa menjunjung dan memuliakan seorang ibu kami. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa kiranya jalinan kasih, cinta kasih bertumbuh kami di antara warga jemaat kami di GKJ Trogosari dan dimanapun kami berada. Kiranya wujud kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Meskipun tidak dalam satu garis keturunan, tapi kami senantiasa mencerminkan kasih kami, kasih yang Tuhan contohkan. Tuhan yang penuh kasih, pada malam hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di sini Tuhan, di dalam program-programnya, di dalam proses pembangunan dan proses apa kegiatan yang ada di dalam GKJ Trogosari Tuhan, di dalam komisi, di dalam kemajelisan, di dalam seksi-seksi, Tuhan sendiri yang memberkatinya sehingga semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, senantiasa Tuhan pulihkan di dalam wabah pandemi ini Tuhan, kena segera berakhir Tuhan, sehingga kami Tuhan pulihkan kembali, mampukan kembali untuk tetap semangat dalam menumbuhkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Trogosari dimanapun berada Tuhan, di dalam pergumulannya, mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan lawat, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan sendirilah tabib yang ajaib dan juru selamat kami yang sejati. Tuhan yang penuh kasih,
Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang dalam bencana. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan Tuhan memberi pertolongan Tuhan. Sehingga bencana ini Tuhan Kau singkirkan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu berada. Tuhan yang penuh kasih juga pada malam hari ini berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan di dalam pertumbuhannya dari anak-anak kecil sampai dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu dan eyang-eyang kami senantiasa dalam naungan Tuhan. Keluarga kami masing-masing meskipun ada yang sudah ditinggal oleh orang yang dikasihnya, yang dicintainya, kiranya Tuhan tetap beri kekuatan, penghiburan yang dari Engkau. Karena cinta kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami semuanya, menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih, kami juga serahkan kehidupan kami, jemaat-Mu berada Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya, di dalam studinya, di dalam segala permasalahannya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, inilah seru doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Hanya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami serahkan pada Bu Ana. Untuk mengakhiri persekutuan doa malam ini, kita pujikan Kidung Jemaat 34 bait 3 dan 4. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuh darahnya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Terima kasih. Bapak Ibu. Dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Halo. Salam.